Hai, balik lagi sama gua Arvin Biasa. Hari ini gua sebagai host kalian dan Wahyudi akan menceritakan pengalamannya saat bertemu makhluk halus. And welcome to Paranormal Experience. So, bagaimana Anda bertemu makhluk halus? Asik. Sebelumnya gua dari warnet ya. Baru balik. Iya, yang belum tahu gua punya warnet. Iya, yang gua punya warnet. Baru balik dari warnet Aldi, habis main itu aja. Dragonan. Iya, Dragonan. iya. Ya, itu balik gua. Nah, ngobrol sama Bapak Aldi. Nggak lama cakep-cakep nyampe jam 1 gua balik dari warnet. Nah, sendiri. Jadi jalanan komplek gua ini banyak yang korupsi kayaknya. Jadi lampu-lampu jalan tuh mati. Iya, di sini tuh lampunya mati semua. Gua lewat rumah kosong yang lagi dibangun. Dengar katanya di situ garasinya ada pocong ya. Tapi setiap gua lewat nggak pernah ada. Entah kenapa gua serada ngengkeng kayak nantangin kayaknya. Dan gua nggak lama lewat situ si pocong, entah itu pocong entah tukang bangunan lagi kencing ya. Yang pasti pocong, gue nggak bisa apa-apa. Gue lewat, nah pas gue lewat dia lagi nampakin diri tapi ngebelakangin gue dengan kain kafan yang putih kotor tapi kecil badannya. Sekecil apa tuh? Segini lah kayak gitu. Kuncupnya itu yang bikin takut. Gue mau lari kagak bisa, mau teriak kagak bisa. Entah kenapa gue itu kayak kena bunsing, kena ilusi. Oh, jadi pas ketemu tuh lo tuh nggak bisa mau jalan tuh kayaknya Iya. susah itu ya. Nah itu gue tuh kayak kena ilusi. Nah setelah lewat situ udah ngelewatin 2 rumah dari rumah kosong itu. Nah gue bisa lari tapi bingungnya gue nggak mau lari. Terus ketemu temen-temen gue lagi pada nongkrong. Gue ngobrol, gue tuh belum sadar kalau gue tuh tadi ngeliat pocong, ya kan? Belum sadar kalau ngeliat pocong tadi tuh. Nggak lama tuh, baru gue inget. Nah, baru gue samperin ke situ ramean sama temen gue. Ternyata nggak ada. Terus temen gue inisiatif, lah, mending kita wifi-an di situ sambil serada hujan-hujan tuh kayak di India. Nah, ada itu kan? Habis itu wifi-an lama. Nah, nggak tahu ada yang nipu dari seberang rumah tua, tapi ada penghuninya, kebunnya luas. Nah, dari situ nipu entah mangga entah apa. Terus gua lihat mangganya nggak ada yang di situ tuh. Pas dilihat temen gua katanya ngelihat sosok kuntilanak. Oh, jadi posisi di sana itu nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Nah, ngeliat sosok kuntilanak. Nah, langsung gua bergegas lari, gua sama temen gua. Yang satu tak tinggalin, dia nyari mangga itu yang tadi ditipu, tapi mangganya nggak ada. Yang gua bingung. Oh, jadi arahnya itu dari pohon mangga yang Dari pohon mangga. Ternyata di situ ada yang duduk katanya. Nah, ada yang duduk di situ. Kabur kita ke tempat nongkrong anak-anak sini. Nah, pas tempat nongkrong anak-anak sini ada 1 orang yang digangguin temen gua, 1 lagi. Nah, jadi ada 4 orang. Setelah itu pas nongkrong bareng, pas balik lagi ke tempat nongkrong ada 4 orang. Nah, di situ dia digangguin katanya dari tempat nongkrongnya. Nah, jadi tempat nongkrong itu kayak rumah lah. Di sebelahnya kayak pesantren tapi kosong, ya kan? Nah, katanya di situ ada yang nangis minta tolong, sekaligus dia mintain musik dimatiin tuh. Oh, jadi pas lo lagi nongkrong itu lo lagi dengerin musik? Iya, lagi dengerin musik cukup kenceng sih, minta dimatiin. Nah, setelah dikecilin, nah si cewek itu nangis lagi minta dimatiin. Setelah dimatiin baru si cewek itu pergi entah kemana. Oh, jadi itu posisinya melihat temen lo doang kan? Gua doang, kalau gua yang pas pocongnya. Setelah itu jam 3 rasanya, jam 3 pagi gua pulang ke rumah. Pintu dikunci, gua gedor-gedor nggak ada yang mau ngebuka. Gua nongkrong di depan rumah tuh
depan rumah sendiri sambil main HP. Setelah itu kirain gua hujan, tadi dilanjutin, kira gua hujan, taunya dari pohon jambu sebelah rumah gua ada turun pasir. Masa iya maling? Gua cari-cari nggak ada, gua gedor-gedor pintu rumah malah gak ada yang buka. Terus gua lari ke kosan kakak gua di depan rumah gua ada. Gua lari ke kosan kakak gua. Nah setelah itu dibuka lah pintu kakak gua, ternyata kakak gua belum tidur di kosan itu. Gua cerita semua di situ nah baru kakak gua cerita juga tentang masalah dia, kata rumah lu harus itu. Akhirnya kakak gua nelpon orang rumah. Nah pintu rumah dibukain, gua masuk ke rumah, terus langsung ke kamar mandi, cuci kaki, gua cuci muka sebentar, ke kamar tidur. Gua tuh tak kenapa gua tuh mimpinya itu lagi tidur. Nah mimpinya lagi tidur. Nah tiba-tiba ada sosok cewek di depan muka gua. Sosok cewek tuh depan muka gua, mukanya sebelahnya hancur, sebelahnya enggak cantik. Nah, lantas kan gua di situ kaget lah. Iya. Kaget, bangun gua tuh. Terus bangun ternyata udah jam 4:30 azan subuh. Gua sholat di situ. Abang gua baru pulang dari kosan kan. Abang gua bisa dibilang indigo ya, bisa indigo, bisa nggak seperti itu. Nah di situ gua nanya, bang, tadi gua mimpi gini-gini, gua ceritain masalah gua tadi. Ternyata kata abang gua, di kamar gua itu ada penunggunya satu cewek yang mukanya sebelahnya hancur, sebelahnya enggak. Oh jadi itu emang tadi ketemuan sama lo itu ya? Iya kayaknya, sebelah hancur, sebelah enggak. Nah kata kakak gua, udah lu banyakin sholat sama ngaji. Dari situ gua tahu ternyata di kamar gua ada yang nungguin. Makanya dari dulu waktu gua kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA, setiap tengah malam di kamar gua di jendela ada yang ngetok-ngetok. Setiap gua lihat nggak ada orangnya. Sepertinya kayaknya itu cewek yang itu. Oh, iya. Kayaknya dia iseng ya. Entah iseng, entah demen sama gua. Gitu yang gua bilang. Ya tadi kan cerita Wahidin ini katanya yang ditimbuk pasir tuh, itu gue juga pernah sekali. Jadi gue habis pulang dari rumah teman gue lagi jalan tek dari pohon mangga dia itu gue lihat atas, nggak mungkin lah jam 9 tuh ada maling ya. Iya. Di atas pohon lagi. Gue lihat tuh nggak ada. Dari situ gue lari Kemana? balik lagi ke rumah. Jadi itulah paranormal experience. Kalau di video ini sampai 30 likes, kita bakal lanjut ke part 2 dan ada bintang tamu yang baru. Yoi nggak? Oke. Thank you for watching this video. Jangan lupa juga follow Instagram teman gue ini. Wahyu Junot 024. Ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue Lindiansa.